Jadi terlihat sobat daerah sekalian bagaimana penanganan COVID ini kacau di tingkat pusat, terkesan tidak ada konsep yang solid dan terkesan sifatnya ad hoc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya mau uber berita yang hot ya, karena sosoknya memang selalu hot dan kontroversial, mengundang pro dan kontra. Ini dari Detik News. Luhut ditunjuk tekan COVID-19. PDIP titik 2, beliau ahli kendalikan Pangdam Kapolda. Luar biasa, melawan COVID-19 perlu menteri segala urusan. Jakarta. Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPC PEN Luhut Binsar Panjaitan ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menekan penyebaran virus corona COVID-19 di 9 provinsi. Anggota Komisi 9 DPR RI fraksi PDIP Rahmat Handoyo menilai langkah Jokowi tepat. Jadi ini agak dilematis bagi PDIP ya. Kalau tidak mengatakan Jokowi baik, tepat, maka bermasalah. Karena Jokowi adalah presiden yang di-endorse, yang didukung oleh PDIP. Tapi masalahnya ini Luhut Binsar Panjaitan yang kita semua tahu PDIP nggak cocok ya. Terutama Mbak Mega ya. Saya kira nggak masalah ya penunjukan presiden kepada Pak Luhut. Karena yang saya dapat informasi, Pak Luhut dalam rangka berkoordinasi kepada Pangdam, berkoordinasi kepada Kapolda terhadap 8 provinsi itu, kata Handoyo kepada wartawan Selasa 15 September 2020. Luar biasa ya. Tapi ini 9 provinsi atau 8 provinsi? Karena di atas 9, ini 8. Handoyo mengatakan Luhut memiliki kapasitas menekan penyebaran corona melalui operasi justisi. Luhut dinilai memiliki keahlian dalam berkoordinasi dengan Pangdam dan Kapolda. Ini aneh ya. Kalau koordinasi dengan Pangdam dan Kapolda, kenapa nggak disuruh saja Kapolri dan Panglima TNI? Kan mereka pejabat yang langsung di bawah presiden dan langsung bisa diperintahkan presiden. It's okay lah ya. Nah, ketika sudah penerapan dan berkoordinasi masalah justisi, masalah hukum, tentu kapasitasnya Pak Luhut. Dan kebetulan di dalamnya Pak Luhut masuk dalam tim pengendalian COVID-19. Ini Menko Maritim dan Investasi. Kaitannya dengan yang seperti ini. It's okay, nggak apa-apa ya. Karena ini kan soal a matter of trust ya. Jadi soal kepercayaan. Kepercayaan Jokowi maksudnya kepada Luhut. Jadi saya kira nggak masalah. Justru yang tepat karena beliau memang ahlinya bagaimana mengendalikan Pangdam, bagaimana mengendalikan Kapolda, ujarnya. Luar biasa. Pangdam dikendalikan oleh Luhut Binsar Panjaitan, Kapolda juga. Bukannya Pangdam dan Kapolda harus tunduk pada Kapolri dan Panglima TNI ya. Handoyo menilai penunjukan Luhut oleh Jokowi tepat dalam rangka menegakkan disiplin masyarakat. Sebab, kata Handoyo, budaya hidup baru dengan disiplin protokol kesehatan di masyarakat masih kurang. Ya kenapa nggak disuruh keluar rumah kalau perlu saja dan lockdown sisanya?
Tapi kan pemerintah nggak kuat kalau lockdown rumah ya. Kalau masih memberikan kesempatan bisa berpergian, ya susah memang. Justru kita support, kita kasih apresiasi Presiden segera mengendalikan COVID dari sisi proses penegakan. Karena selama ini yang menjadi keluhan masyarakat dan dalam tanda petik belum terkendali, karena memang kita kedisiplinannya memang kurang sekali. Ini paling gampang menyalahkan masyarakat ya. Masyarakat itu tergantung pemerintahnya. Kalau pemerintahnya konsisten, law enforcement-nya berjalan dengan baik, ya masyarakat pasti akan nurut ya. Sehingga budaya hidup baru disiplin kita masih belum ditegakkan dengan baik. Nah, disinilah Pak Luhut berperan dalam rangka mengkoordinasikan untuk bisa berkoordinasi dengan Kapolda, dengan jajarannya, Pangdam dengan jajaran, saya kira tepat ujarnya. Luar biasa. Masih politik patronase kita ini ya, tergantung siapa yang ditugaskan. Kalau kita bicara tentang pembentukan sistem yang baik, ya kalau perintah presiden ya bisa melalui Panglima TNI ke Pangdam, lalu dari presiden ke Kapolri, Kapolri ke Kapolda, dan harus clear, selesai. Kan paling gampang sebenarnya. Karena ini adalah institusi-institusi yang harusnya disiplin dan tidak ada balelonya. Kenapa harus melalui orang lain ya? Lalu, bagaimana dengan peran Menkes Terawan Agus Putranto? Handoyo mengatakan Terawan mengurusi sisi teknis kesehatan. Handoyo menyebut Terawan bekerja dalam proses penemuan dan pengorganisasian vaksin. Nah, pertanyaannya kemudian, kenapa tidak Pak Menkes? Pak Menkes kan posisinya dari sisi teknis kesehatan. Pak Menkes kan tidak dari sisi penegakan disiplin hukumnya. Pak Terawan atau Pak Menkes ini dari sisi teknis kesehatan dan teknis bagaimana proses penemuan vaksin dan bagaimana nanti mengorganisasikan vaksin ke depan dan bagaimana juga untuk proses-proses aturan-aturan yang dibikin imbuhnya. Padahal kalau kita lihat undang-undangnya ya semuanya pengendalian COVID itu ya mulai dari hulu dan hilir, dan dalam melakukan tindakannya Menkes atau Kementerian Kesehatan bisa didukung oleh aparat. Jadi aparat itu mendukung Menkes, bukan seperti ini. It's okay ya. Sebelumnya, Presiden Jokowi memerintahkan Menko Kemaritiman dan Investasi sekaligus Wakil Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPC PEN, Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Satgas COVID-19 Doni Monardo berfokus menangani Corona COVID-19 di 8 provinsi. Jokowi memberikan target 2 minggu agar kasus Corona di 8 daerah tersebut turun. Ya, 2 minggu itu kan 14 hari. Presiden meminta dalam 2 minggu ini dikoordinasikan dan dikonsentrasi lebih khusus di 8 wilayah yang terdampak lebih besar kenaikannya. Dan menugaskan Wakil Ketua Komite Pak Luhut Binsar Panjaitan dan Kepala Satgas COVID untuk memonitor dan sekaligus melakukan evaluasi. Kata Ketua KPC PEN Airlangga Hartarto dalam konferensi pers yang disiarkan di akun YouTube Sekretariat Kabinet Senin 14 September. Luar biasa. Sobat era sekalian ya, sekali lagi ini menunjukkan betapa kacaunya penanganan COVID-19. Kenapa? Ya, pertama ada darurat kesehatan masyarakat. Leading sektornya, sebagaimana sering saya singgung, adalah Menteri Kesehatan. Rupanya performa Menteri Kesehatan dianggap tidak begitu cukup memadai untuk mengendalikan semua masalah ini, yang sebenarnya dalam undang-undang kekarantinaan kesehatan itu tidak terpikirkan bahwa akan ada COVID-19 di mana pandemi ini ternyata menyeluruh di seantero republik ini. Jadi paradigmanya adalah ada di suatu daerah terkena pandemi, lalu daerah tersebut diisolasi, dikarantina, tapi ternyata ini seluruh Indonesia, ya 1-2 tempat saja yang tidak. Tapi kalau bicara provinsi besarannya semua kena. Karena itu sobat daerah sekalian, kapasitasnya dianggap tidak cukup, maka dilakukan
deklarasi tentang darurat bencana nasional, BNPB yang turun tangan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang dikepalai oleh Doni Monardo, seorang letnan jenderal. Ternyata ini pun tidak berjalan secara baik juga dianggap. Ya terbukti, Presiden Jokowi membuat yang namanya Komite Pengendalian COVID dan Pemulihan Ekonomi Nasional, KPCPEN, yang diketuai oleh Erlangga Hartarto dengan dasar Kepres. Nanti dilihat lagi ya, Kepres 82 tahun 2020. Padahal Kepres kan di bawah undang-undang levelnya. Tapi yang jelas di dalam Kepres ini, Ketua KPCPEN-nya adalah Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto dengan wakil-wakil ketuanya Menko Maritim Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Menko Pembangunan Sumber Daya Manusia Muhadjir Effendi, Menko Hukum Politik dan Keamanan Mahfud MD, lalu kemudian di situ juga ada Menteri Kesehatan sebagai anggota, dan pelaksana hariannya adalah Menteri Erick Thohir, yaitu Menteri BUMN, di mana pelaksana harian ini membawahi dua satgas, Satuan Tugas Penanganan COVID dan Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi. Satuan Tugas Penanganan COVID diketuai oleh Doni Monardo, Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi diketuai oleh Budi Sadikin. Mereka anak buah Erick Thohir. Tapi ternyata tidak cukup. Erick Thohir menggandeng Andika Perkasa, Kasat, sebagai wakil ketua pelaksana harian ini. Tiba-tiba sekarang ada Luhut Binsar Panjaitan yang disuruh mengendalikan 8 atau 9 provinsi. Jadi terlihat sobat daerah sekalian bagaimana penanganan COVID ini kacau di tingkat pusat, terkesan tidak ada konsep yang solid, dan terkesan sifatnya ad hoc. Ya tadi itu, karena dari awal tidak jelas mau mengendalikan COVID atau mau memulihkan ekonomi. Mungkin awalnya para pembesar negeri ini berpikir, COVID bisa ditanggulangi sambil menanggulangi masalah ekonomi. Ternyata tidak, serius sekali. Sehingga Presiden Jokowi pun mengeluarkan sebuah pernyataan bahwa ekonomi tidak bisa restart kalau COVID tidak bisa ditangani, kesehatan tidak bisa ditangani terlebih dulu. Nah, inilah yang ditangkap oleh Anies Baswedan, Gubernur DKI, dengan menerapkan PSBB lagi, yang justru dikritik oleh menteri-menteri Jokowi sendiri, termasuk Erlangga Hartarto. Menteri Perdagangan juga, Menteri Perindustrian juga, bahkan Wakil Menteri Luar Negeri juga ikut mengkritik. Bahkan juga Gubernur dan Wali Kota ikut mengkritik. Untunglah Ridwan Kamil balik dan mendukung PSBB Jakarta dengan memerintahkan daerah penyangga yang merupakan wilayah kekuasaannya, Bogor, Depok, Bekasi, untuk bekerja sama. Walaupun wacana yang dikembangkan bukan PSBB tapi PSBM, pembatasan sosial berskala mikro, bukan besar. Apa bedanya? Padahal besar itu kan juga bisa bersifat mikro juga. Jadi ada pembatasan, tapi basisnya juga bisa dari kampung ke kampung. Jadi sobat RH sekalian, ya, kita tidak tahu kalau penanganan COVID-nya seperti ini sangat ad hoc, sangat tergantung siapa yang dipercaya oleh Presiden Jokowi, sangat bergantung bagaimana kita melakukan pemaksaan dengan rezim-rezim yang koersif, ya, seperti alat-alat negara TNI Polri. Ini menunjukkan bahwa seolah-olah kita ini problem terbesar COVID-19 ini ada di masyarakat. Padahal nggak begitu. Problem terbesar justru di pemerintah sendiri. Dalam beberapa kesempatan saya menyebutkan 4 kelemahan pemerintah. 1, terkesan meremehkan. 2, terlambat penanganan. 3, tidak memberikan fokus pertama kepada pengendalian atau pemberantasan COVID-19, melainkan soal ekonomi. Dan yang 4, miskoordinasi atau kekacauan manajemen atau kekacauan koordinasi. Nah, ini kekacauan koordinasi ini terlihat kembali. Tapi meskipun demikian sobat era sekalian, kita doakan
Semoga penugasan yang diberikan ke Luhut Binsar Panjaitan ini yang terkenal sebagai menteri segala urusan bisa sukses menekan COVID di 8 atau 9 provinsi tersebut. Sayang nggak disebutkan provinsinya apa nanti. Mudah-mudahan bisa dicari sendiri ya sobat era sekalian ya. Yang penting adalah idenya. Dan kita berharap bahwa COVID bisa kita atasi seperti warga Wuhan yang sudah menikmati alam kebebasannya ya sepanjang pemberitaan yang dapat kita lihat, padahal sumber utama awalnya dari mereka.